Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Sita Umila dengan NIM 2213429 di mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Pak Adi Kusuma. Jadi teman-teman udah gak bingung lagi nih, Sita Umila ada di depan kamera. Ya, jadi saya setiap minggunya harus membuat learning journal atau biasa saya sebut LJ ya teman-teman. Jadi itu tuh kewajiban di mata kuliah Padi. Tapi teman-teman harus tahu juga bahwasanya minggu ini minggu terakhir aku buat LJ atau learning journal, dikarenakan minggu depan aku udah UAS atau ujian akhir ya teman-teman. Dan ini itu sebetulnya sedih, senang bercampur jadi satu. Sedihnya karena kayak buat LJ ini sebagai bentuk latihan saya juga kan berbicara di depan kamera gitu kan. Senengnya itu yang kayak ya gimana ya gitu, ya seneng aja gitu kan, akhirnya saya bisa menyelesaikan mata kuliah ini di semester sekarang gitu kan, di semester 6 ini gitu. Walaupun nantinya saya bakal kangen karena jujur ya teman-teman, Pak Adi tuh enak banget ngajarnya, walaupun beliau ini kadang kayak kita tuh deg-degannya itu sih takut dipilih buat maju ke depan. Oke teman-teman, jadi di MK Pak Adi ini seperti biasanya juga Pak Adi ngabsen ya, ngabsen. Setelah ngabsen, Pak Adi itu manggil yang kebetulan public speaking itu sisa 2 orang, yakni Nur Hasanah dan juga Nur Fadila. Sama-sama Nur ya namanya teman-teman. Jadi Nur Hasanah ini mereview make up-nya, bahwasanya make up tuh seperti ini dan seperti ini. Lalu Nur Fadilah itu menjelaskan atau memberitahukan tentang isi kandungan di dalam surat Al-Fatihah, lebih tepatnya di ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya, Nur Fadilah itu menjelaskan isi kandungan dari ayat dari surat Al-Fatihah ayat tersebut. Lalu setelah beres public speaking, kita lanjut ke materi. Jujur li teman-teman, ini materi terakhir dan materinya itu seru banget. Kenapa seru? Jadi materi ini itu tentang ini apa namanya? Tentang ice breaking. Ya. Jadi teman-teman udah nggak aneh kan ice breaking tuh kayak gimana? Seneng banget gitu lah. Jadi ternyata teman-teman dalam ice breaking juga ada jenis-jenisnya ya gitu, kayak ada ice breaking yang cerita gitu kan, yang kayak melanjutkan cerita. Terus ada ice breaking tepuk gitu kan. Terus asal teman-teman tahu ya, kita juga mempraktekkan ice breaking ini. Yang pertama dipraktekin itu ada ice breaking watermelon. Ya, watermelon. Awalnya kita tuh yang kayak disuruh ngumpul-ngumpul gitu kan, ngumpul-ngumpul kayak 2 orang, terus nanti kumpul 2 orang. Itu sumpah ya teman-teman, apa ya? Bukannya apa ya, biar kita tuh fokusnya benar-benar karena 2 orang gitu lari gitu, terus 3 orang kita lari itu ada yang gak kebagian juga kan. Ternyata emang seru gitu kan karena ice breaking tuh gunanya buat apa sih? Ice breaking kan dilakukan ketika suatu kegiatan atau suatu acara itu merasakan ketegangan atau bosan, jenuh gitu kan. Pokoknya kayak di kelas juga kan kalau ada presentasi atau pemateri menyampaikan materinya gitu kan, terus kayak udah mulai jenuh nih tapi materi masih banyak gitu kan, ya biasanya diadain ice breaking kan ya, biar apa? Biar para audiens nih fokus lagi gitu. Itu gunanya ice breaking ya teman-teman. Terus juga ice breaking yang dilakuin di kelas itu ice breakingnya yang tembak jedor. Jadi itu kan suruh baris, suruh barisnya itu 4 orang. Terus udah baris tuh kan. Terus kayak setiap kelompok itu punya nama-namanya tersendiri. Dan ya setiap kelompok juga harus hafal nama-nama kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya. Dan itu seru juga teman-teman, sampai dibikin video gitu kan. Jadi kebetulan waktu itu saya kan sekelompok nih sama temen 4 orang tuh kan. Itu tuh excited banget karena kayak tembak jedor, langsung bersedia, siap bersedia tembak jedor lagi. Jadi kayak excited banget loh gitu tuh. Dan ini nih materi terakhir nih kocak banget gitu loh, karena kan biasanya ya teman-teman materi-materi itu ya disampaikan ya biasa aja gitu, abis
public speaking gitu kan, terus penyampaian materi, lalu ada sesi tanya jawab, ya udah gitu kan, kita diskusi di kelas gitu kan. Kalau ini benar-benar seru karena gimana ya, itu langsung action gitu lah teman-teman dalam materi ice breaking ini. Dan saya akui teman-teman yang jadi pemakalan juga hebat banget karena seru banget, materinya seru, terus cara pembawaannya juga seru gitu kan. Walaupun sempet Pak Adi keluar, coba kalau Pak Adi di dalam tuh seru banget Bapak. Terus juga setelah setelah kita beres melakukan atau memperagakan ice breaking tersebut, ya kita juga ada sesi tanya jawab. Habis sesi tanya jawab, kita juga diberitahukan tentang teknik UAS. Teknik UASnya itu membuat video 40 menit teman-teman. Jadi pokoknya tetap semangat ya teman-teman semuanya. Dan ini aja learning journal yang bisa saya persembahkan pada pertemuan akhir ini. Jujur maaf banget saya lupa buat LJ ini, dikarenakan saya tuh ngejar buat UAS Pak, terus saya tuh lupa Pak, baru inget tadi banget kayak ternyata saya belum buat LJ nih Pak gitu, makanya saya buat LJ sekarang. Jadi maaf ya Pak ya Kak, karena LJ saya dadakan, ya maaf banget Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore, LJ-nya selesai.